Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Agustirani dengan NIM 2520130 dari kelas 5 DPTIK. Jadi pada video saya kali ini yaitu saya akan melaksanakan sebuah ujian tengah semester pada mata kuliah Budaya Minangkabau dengan dosen pengampu yaitu Ibu Suci Agustia MPD. Jadi pada video kali ini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Jadi banyak sejarah yang menjelaskan asal-usul mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Jadi sejarah awalnya tuh diawali dengan peperangan yang dilakukan oleh Panglima Perang Kerajaan Majapahit yaitu Aditya Warman kepada daerah Minangkabau di masa kepemimpinan Datuk Katumangguang dan Datuk Perpatiningsara Batang. Alasannya yaitu karena pada saat itu daerah Minangkabau terkenal dengan daerah yang mengutamakan perdamaian, tidak suka dengan peperangan dan keributan. Bahkan pada saat itu juga daerah Minangkabau tidak memiliki pasukan perang. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya peperangan saat Aditya Warman datang ke daerah Minangkabau, Datuk Katumangguang memikirkan cara bagaimana untuk menghindari hal tersebut, yaitu dengan menyambut Aditya Warman secara damai tanpa ada persiapan perang dari pihak Datuk Katumangguang. Setelah itu pada saat Aditya Warman datang, beliau sangat heran dan terkejut melihat suasana yang begitu damai dan tanpa peperangan yang dilakukan oleh Datuk Katumangguang. Kemudian setelah itu juga disampaikanlah tujuan Datuk Katumangguang kepada Aditya Warman bahwa beliau akan menikahkan adiknya yaitu Putri Jamila kepada Aditya Warman. Dan bukan hanya itu saja, Aditya Warman juga ditawari akan menjadi raja di Minangkabau. Tanpa basa-basi, Aditya Warman pun langsung menerima persetujuan tersebut. Lalu Datuk Katumangguang memikirkan cara lagi bagaimana supaya Putri Jamila tetap menjadi orang Minangkabau sehingga mendapatkan warisan dari kerajaan Minangkabau. Kemudian ditetapkanlah adat Batali Bacambua oleh Datuk Katumangguang, yaitu yang merubah sistem kehidupan masyarakat Minangkabau. Nah, adat Batali Bacambua itu mengatur hubungan antara bapak dan mama. Intinya itu seperti di dalam rumah tangga memiliki dua kekuasaan. Yang pertama itu kekuasaan bapak dan yang kedua kekuasaan mama, yaitu saudara laki dari pihak ibu. Nah, pemikiran ini dibawa Datuk Perpati dan Sabatang dari musyawarah dengan cerdik pandai di Balairung Sari. Nah, sejak saat itulah kehidupan dan aturan orang Minangkabau berubah. Sistem kekerabatannya pun menjadi matrilineal. Dan tadinya bapak hanya akan mewariskan kepada anaknya, sekarang ditambah dengan kemanakannya. Dulu suku didapat dari bapak, sekarang didapat dari ibu. Dengan adanya sistem ini, Datuk Katumangguang hanya menitipkan kekuasaannya kepada Aditya Warman tanpa mengambil warisan dan kekuasaannya, karena warisan dan kekuasaan nanti itu akan diberikan kepada kemanakannya, yaitu anak dari Putri Jamila nantinya. Jadi masyarakat Minangkabau sudah menerapkan aturan ini sejak dahulu dan masih dipertahankan hingga sekarang. Oke, saya lanjut ke materi yang kedua yaitu mengenai sistem kekerabatan orang Minangkabau. Nah, jadi sistem kekerabatan yaitu sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, ibu maupun keduanya. Nah, untuk hubungan kekerabatan tersendiri yaitu salah satu prinsip yang digunakan masyarakat Minangkabau dalam mengelompokkan individu ke dalam peran, kategori, dan kehidupan sosial serta silsilah. Jadi, prinsip kekerabatan orang Minangkabau atau masyarakat Minangkabau yaitu matrilineal, di mana mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Jadi, kaum perempuan atau bundo kanduang dalam masyarakat Minangkabau itu sebagai simbol sistem matrilineal. Nah, jadi sistem matrilineal di Minangkabau itu menjadikan seorang perempuan sebagai pewaris harta tertinggi seperti rumah gadang. Sementara untuk kaum laki-laki itu tinggal di surau dan bahkan ada yang merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Nah, untuk sistem kekerabatan sendiri di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada sistem kekerabatan parental, di mana garis keturunan diambil dari ayah dan ibu. Nah, kalau yang kedua itu ada sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari ayah. Nah, dan untuk matrilineal yang pada umumnya dikenal di daerah Minangkabau yaitu garis keturunan diambil dari ibu. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu filosofi rumah gadang beserta jenisnya dan jenis rangkaian beserta fungsinya. Jadi, filosofi rumah gadang. Rumah gadang itu yaitu rumah ciri khas masyarakat Minangkabau atau rumah ciri khas Sumatera Barat. Nah, rumah gadang sendiri dijuluki sebagai rumah adat Bonjong atau Baujang, Baanjuang karena
bentuk atapnya yang bergonjong menjulang ke atas. Nah, rumah gadang ini selalu dibuat tinggi menyerupai rumah panggung dengan tangga di depannya. Hal ini dibuat untuk menghindari dari serangan hewan liar. Pada umumnya, rumah gadang ini memiliki ruangan ganjil, di mana ruangan itu biasanya terdiri dari 3 sampai 11, dan hanya orang tua serta anak perempuan yang memiliki kamar. Lalu, setiap bentuk dan garis rumah gadang itu mengikuti falsafah kehidupan orang Minangkabau, yaitu alam takabang menjadi buruk. Kemudian rumah gadang itu menggambarkan alam bukit barisan yang puncaknya melengkung dan meninggi, sementara untuk lerengnya itu melengkung dan mengembang ke bawah berbentuk bersegitiga. Jadi kesimpulannya, dari sisi filosofinya, rumah gadang dikatakan gadang bukan dilihat dari bentuknya, melainkan dari fungsinya. Bagi masyarakat Minangkabau, rumah gadang dapat melingkupi kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau dan juga acara adat maupun keperluan adat lainnya. Nah, untuk jenis rumah gadang sendiri itu ada 7 macam. Yang pertama itu ada rumah gadang gonjong ampe baunjang. Sesuai dengan namanya, ampe baunjang, berarti bangunan ini memiliki 4 buah gonjong di atapnya. Yang kedua yaitu rumah adat gonjong 6. Nah, rumah adat ini merupakan rumah adat yang paling modern. Dia menyerupai rumah adat Gajah Maharam. Keunikannya yaitu rumah gadang ini dibuat dengan papan, kemudian dibuat dengan banyak jendela agar banyak pencahayaan yang masuk. Yang ketiga yaitu rumah gadang Sibak Baju. Jadi rumah gadang Sibak Baju ini lebih menyerupai pakaian khas Sumatera Barat, dan juga bentuk bangunannya itu meniru bentuk bangunan rumah gadang Gajah Maharam. Yang keempat yaitu rumah gadang Gajah Maharam. Nah, rumah gadang ini itu terkenal dengan bangunan yang lebih luas dan mewah. Dalam pembentukan dan pembangunannya sendiri itu tidak dilakukan dengan sembarangan, melainkan ada syarat-syarat tertentu. Kelima yaitu rumah gadang Gonjong 5. Nah, ciri khas rumah gadang ini sendiri yaitu adanya penambahan gonjong di sebelah kanan dan sebelah kiri dari atap rumah tersebut. Yang keenam yaitu rumah gadang Surambi Pape. Rumah gadang ini memiliki pengakhiran kiri dan kanan yang disebut dengan Bapamoko atau Pape, yang artinya sendiri yaitu pintu masuk ada di belakang. Namun seiring berkembangnya zaman dan banyaknya modifikasi dari rumah ini, sehingga dibuatlah pintu masuk di depan. 7 yaitu rumah gadang Batingke. Nah, rumah gadang ini juga menyerupai rumah gadang Gajah Maharam, namun bedanya rumah gadang ini memiliki tingkatan-tingkatan di dalam ruangannya. Oke, kita masuk ke yang terakhir yaitu jenis rangkaian dan fungsinya. Jadi rangkaian itu ada 4 pada umumnya. Yang pertama ada si tinjau lawi. Nah, si tinjau lawi ini berfungsi untuk menyimpan barang-barang yang dibeli yang tidak dapat dibuat sendiri oleh masyarakat, dan untuk keperluan-keperluan adat lainnya. Yang kedua ada si bayau-bayau, di mana si bayau-bayau ini berfungsi untuk menyimpan bahan makanan atau padi untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada si tanggung lapah. Nah, untuk tanggung lapah ini untuk menyimpan bahan cadangan makanan, padi, dan lain-lainnya untuk digunakan pada musim pancaklik nantinya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada rangkang kaca, di mana rangkang kaca ini yaitu untuk menyimpan benih padi yang akan ditanam. Itulah materi-materi yang saya jelaskan untuk melaksanakan ujian tengah semester pada mata kuliah Budaya Minangkabau. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Suci Agustia Putri, MPD, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Dan terima kasih pada teman-teman yang telah menonton. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya atas penjelasan-penjelasan saya jika ada salah dari penjelasan, pengertian, dan bahkan ada yang salah dari jenis-jenisnya. Saya mohon maaf, karena berhubung juga ini pertama kalinya saya mempelajari mata kuliah Budaya Minangkabau. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.